Setelah berjalan-jalan begitu lama, semuanya palsu, bahkan tidak ada kesempatan untuk menemukan barang murah. Nenek, ini adalah porselen Kimbai kelas atas. Diproduksi oleh Tungku Resmi Dinasti Song. Lihatlah warna ini. Lihatlah kualitas ini. 30 juta. Benar-benar sepadan. Ini memang barang asli yang langka. Namun, harga ini... Nenek, kekayaan hanyalah harta duniawi. Coba pikirkan, barang-barang antik yang dibawa pergi oleh negara lain tidak bisa dibeli kembali, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Sekarang, Anda telah menemukan harta karun ini. Ini adalah peluang besar. Baiklah, aku akan membeli barang ini. Tegas. Jika Anda membawa pulang porselen biru putih ini hari ini, itu jelas merupakan berkah yang diperoleh selama bertahun-tahun. Tunggu. Nona muda, barang ini sudah diklaim oleh nenek. Jika Anda tertarik, saya punya harta lain di sini. Apa kau pikir aku akan tertarik pada barang palsu? Anda bilang milik saya palsu. Porselanmu bahkan tidak terhitung sebagai tiruan berkualitas tinggi. Itu sampah di antara sampah. Nona muda, aku adalah pelanggan lama bos ini. Kamu tidak bisa hanya berdasarkan kesalahan bicara sesat, merusak reputasi seseorang. Nenek, meskipun barang palsu ini dibuat dengan halus, banyak bagian tidak tahan terhadap pemeriksaan cermat, bagaimana kalau kau lihat lagi? Nona muda, Anda belum tua, tetapi Anda banyak tingkah. Jangan mencoba meniru orang lain. Jika Anda gagal menilai harta karun ini, Anda akan membukti. Nona muda, apakah kamu punya bukti? Anda bahkan tidak punya bukti, namun Anda berani menantang saya di sini. Katakan padaku, apakah Anda dikirim oleh orang lain untuk merusak bisnis saya? Buktinya ada di sini di bagian bawah porselen ini. Bagian dasar vas. Bos, bisakah Anda membiarkan kami melihatnya dulu? Nenek, jangan dengarkan omong kosong nona muda ini. Anda tahu reputasi saya. Dia bahkan tidak berani membiarkanmu melihat. Nenek, Bos, jika Anda tidak menunjukkan dasar vas itu, transaksi kita ini tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Berhenti, kita sudah sepakat harganya. Bagaimana? Anda berniat untuk mundur. Apa yang kamu lakukan? Hari ini Anda harus membelinya. Mau tidak mau, tinggalkan uangnya dan keluar. lepaskan nenek. Aku sudah menelepon polisi. Baiklah, hari ini saya ada di tangan Anda. Keluar dari sini. Apa nenek baik-baik saja? Aku baik-baik saja, anak baik. Aku berutang banyak padamu kali ini. Nenek, pasar barang antik ini adalah campuran orang baik dan buruk. Lain kali kau datang, kau harus berhati-hati. Nona muda, aku lihat di usia yang begitu muda, kamu sudah memiliki ketajaman penglihatan seperti itu. Jingqiu saat ini sedang mengadakan konvensi penilaian harta karun. Mereka merekrut semua jenis talenta penilai. Apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Konvensi penilaian harta karun. Bukankah akan ada banyak hal menarik? Terima kasih nenek, aku pasti akan pergi. Pasar barang antik, penuh dengan berbagai macam orang. Beraninya kau membiarkan nenek datang ke sini sendirian. Ini adalah kelalaian tugas bawahan. Nona muda, kita bertemu lagi. Kau, apa yang kau inginkan? Seperti kata pepatah lama, memutus jalan kekayaan seseorang tidak berbeda dengan mendatangkan bencana pada diri sendiri. Karena Anda memutus sumber penghasilan saya, maka saya akan memotong lidah Anda untuk memberi Anda pelajaran. Tunggu. Suamiku adalah ketua grup Mo. Dia akan memberimu sejumlah uang yang kamu inginkan. Apakah Anda menganggap saya anak berusia 3 tahun, istri ketua, datang sendiri ke pasar barang antik? Aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelponnya. Bos, wanita ini tidak terlihat seperti berpura-pura. Cepat telepon dia. Jika Anda berani menipu saya, Anda tamat. Terakhir kali, aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Aku bahkan tidak tahu cara menggunakan benda ini. Cepatlah. Suami, aku telah disergap dan diserang. Cepat bawa uangnya untuk menyelamatkanku.
Istri Anda ada di tangan saya. Jika Anda berani macam-macam dengan saya, Musie, sialan, pergi tangkap mereka. Ketuamu. Kirim mereka padaku. Ya. Musie, mengapa kamu butuh waktu lama untuk sampai ke sini? Aku hampir mati ketakutan barusan. Aku membawa orang ke pasar barang antik untuk mencari nenek, tapi dia kebetulan muncul di dekat sini. Mungkinkah Lu Yunzi sengaja mengatur semua ini? Kenapa kau di sini? Aku tidak bisa membiarkan Musie tahu bahwa aku ingin menabung uang dan melarikan diri. Aku datang untuk berjalan-jalan. Tidakkah kau pikir jenis rutinitas pahlawan menyelamatkan sang jelita ini sangat canggung? Apakah kamu mengatakan bahwa aku berakting dengan mereka? Apalagi, Musie, kamu pasti punya kompleks penganiayaan. apa yang kau katakan? Aku bilang kamu sakit. Narsisis. Apakah aku salah paham padanya? Apa sebenarnya latar belakang Gu Qingsun? Selidiki dia secara... Benar-benar layak menjadi kaisar. Itu benar-benar luar biasa harus kukatakan. Gu Qingsun, apa yang kau lakukan? Meskipun aku telah diangkat menjadi permaisuri, aku belum menyempurnakan pernikahan dengan kaisar. Lebih baik menyempurnakan pernikahan segera. Hanya dengan begitu, aku bisa menjadi satu hati dan satu tubuh dengan kaisar. Kau benar-benar pandai mencari alasan. Bagaimana ini bisa menjadi alasan? Karena aku sudah menikah. Adalah tugasku untuk melahirkan anak bagi keluarga. Selain itu, aku adalah permaisuri yang mulia. Teladan keibuan bagi dunia. Aku harus memastikan garis keturunan berlanjut selamanya. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Bukankah ini tugas seorang wanita? Gu Qingsun, apakah kau tahu apa itu kepatutan, kebenaran, integritas, dan rasa malu? Apa itu harga diri dan cinta diri? Hanya untuk mendapatkan perhatian seorang pria. Melakukan apa saja untuk bisa masuk ke ranjang. Mengapa kaisar memperlakukanku dengan penghinaan seperti itu? Pendidikanku sejak kecil sepenuhnya bertujuan untuk melayani kaisar. Pendidikan. Mungkinkah itu pelatihan khusus? Lu Yunzi demi menempatkannya di sini benar-benar berusaha keras. Mulai besok, aku akan mencarikanmu guru etika. Hal seperti yang terjadi hari ini, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Aku mengerti. Karena kaisar tidak menginginkan yang kedua kalinya, maka aku akan berusaha untuk berhasil dalam sekali coba. Kaisar benar-benar keterlaluan kemarin. Dia tidak ingin aku menemaninya di ranjang, tetapi tidak perlu mengusirku. Kudengar baru-baru ini, Nona Gu, dalam kompetisi penilaian harta karun, meraih kemenangan besar sebagai istri ketuamu. Jika aku dipermalukan di luar, bukankah itu akan merusak reputasi keluargamu? Upacara minum teh Nona Gu yang terampil tidak terlihat seperti milik seorang pemula. Ketika aku masih kecil, ibuku sering menyeduh teh untuk ayahku. Aku sudah akrab dengan upacara minum teh sejak kecil. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa menyeduhnya untuk orang yang kucintai. Keterampilan upacara minum tehmu dipelajari untuk seorang pria. Ibu sering berkata bahwa pria bekerja keras di luar dan wanita harus di rumah bantu suami dan besarkan anak. Warnanya jernih dan cerah, aromanya melekat di bibir dan gigi. Tidak buruk, kuharap ketika Nona Gu bisa sahabat upacara minum teh ini. Si penilaian harta karun dan mencari barang murah. Konvensi penilaian harta karun yang disebutkan oleh wanita tua itu ternyata begitu megah. Ini sebanding dengan jamuan festival pertengahan musim gugur kerajaan. Sama megahnya. Selamat datang semuanya di Konvensi Penilaian Barang Antik Jingzhou Musim Gugur. Pemenang kompetisi dapat menerima hingga 5 juta uang hadiah. Shen Yuning, teman masa kecil Musie. Yuning, bagaimana perkembangannya? Antara kau dan ketuamu baru-baru ini, aku melihat ketuamu di pencarian trending. Melihat ketuamu memiliki skandal dengan seorang wanita beberapa waktu lalu menyebabkan kegemparan besar. Beberapa orang bahkan mengatakan ketuamu sudah menikah. Bagaimana mungkin? Dia hanya badut yang mencoba membuat masalah. Selain aku, siapa yang pantas untuk kakak Xia? Kudengar orang yang di atas panggung itu sebenarnya adalah istri ketuamu. Pantas saja keterampilan penilaiannya begitu luar biasa.
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kakak Xie punya istri? Baru beberapa hari yang lalu ketuamu mengumumkan identitasnya secara publik di depan semua orang. Bagaimana mungkin itu palsu? Aku ingin lihat, siapa yang berani merebut kakak Xie dariku? 18 kemenangan berturut-turut. Apakah ada orang lain yang ingin bersaing dengan nona gue? Dia baru saja memenangkan beberapa pertandingan, dan sekarang dia pamer di sini. Tidakkah dia takut mempermalukan keluargamu? Sungguh tidak sopan. Dia bukan apa-apa, hanya wanita konyol yang putus asa ingin menikah dengan keluarga kaya, sepenuhnya mengandalkan beberapa cara yang tidak bermoral, etika macam apa yang mungkin dia miliki. Kalian semua siapa? Mengapa kalian berbicara dengan sangat tidak sopan di sini? Kau bahkan putri dari grup Shen, tidak mengenali Shen Yuning. Yuning dan ketuamu adalah kekasih masa kecil. Kekasih masa kecilmu Xie. Pantas saja kepribadiannya sangat buruk. Memang sejenis berkumpul bersama. Jika kamu tidak yakin, kamu dipersilakan untuk naik ke panggung dan berkompetisi. Bergosip di belakang orang. Apakah ini didikan dari putri-putri kaya kalian? Siapa yang kau bicarakan? Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Tidak takut. Ayo, Yuning. Kami tidak tahu cara menilai barang antik. Meskipun kita tidak tahu caranya, kita tetap harus naik. Kalau tidak, apakah kita hanya akan melihatnya di atas sana? Mengambil semua sorotan. Cepat, penonton di bawah panggung tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kudengar nona gue memiliki penilaian yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku memiliki kualifikasi Luyan si ketua grup lo. untuk bersaing dengan nona gue. Bukankah itu ketua Lu dari grup Lu? Dia bersama dengan ketuamu mengendalikan separuh industri barang antik. Kemampuan penaksirannya dapat menyaingi para ahli tingkat nasional. Keluarga Lu dan Mu sudah lama menjadi rival. Ketua Lu secara terbuka mengusulkan kompetisi dengan nyonya Mu. Mungkinkah dia ingin mempermalukan keluargamu? Gu Qingzhan, apakah kamu berani menerima tantangan dari ketua Lu? Mengapa aku tidak berani? Kuharap nona gue akan berbaik hati padaku. Fas leher lurus ladon dinasti Tang. Fas mulut lebar Qianlan berasal dari periode Kangxi dari dinasti Qing. Piring Dingqian dengan pola teratai berukir dari dinasti Song. Seharusnya produk masa Kaisar Shen Song. Keahlian khusus dinasti Tang. Tembikar glasir suhu rendah. Tang Sancai. Hanya tersisa 1 menit dalam kompetisi. Dia sudah mencari begitu lama. Dia tidak mungkin gagal mengenali patung Buddha batu ini kan? Itu adalah harta nasional. Mengingat latar belakangnya, alasan dia bisa menang sebelumnya hanyalah kucing buta yang tersandung tikus mati. Nona gue. 5 4 3 2 1. Kamu gila. Patung Bodhisattva batu ini adalah harta karun. Dia baru saja menghancurkannya begitu saja. Apakah kamu tahu berapa harga harta karun ini? Bisakah kamu membayar untuk itu? Bagaimana mungkin barang palsu bersaing dengan harta karun? Barang-barang yang dipamerkan pada pertemuan penilaian ini, semuanya adalah peninggalan budaya. Bagaimana mungkin ada barang palsu? Siapa yang berani merusak peninggalan budaya? Nenek, dialah yang sengaja merusak peninggalan budaya itu. Jadi ini nonaku. Aku tahu kamu bukan orang yang ceroboh. Tetapi mengapa kamu menatakan patung batu ini palsu? Menurut catatan sejarah, patung Bodhisattva batu itu terbuat dari batu pasir. Namun barang palsu ini jelas terbuat dari batu kasar, batu pasir atau batu apa. Aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Karena memang begitu adanya, maka mohon minta ketua untuk mencerahkan semua orang. Gu Qingzhan, kebohonganmu akan segera terbongkar. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Pada bahan batu ini, terdapat samar-samar bau jamur yang keluar. Barang ini jelas bukan asli. Apa? Ternyata itu palsu. Nona Shen, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Kakak Xie, aku hanya ingin menguji kemampuan kakakku. Tapi lihat betapa agresifnya dia. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang kakak perempuan. Xie, ketika kamu di luar, perhatikan perilaku dan sopan santunmu. Nenek benar. Kakak Xie, Aku ingat kita tidak mengundang mereka. Pengawal, kawal mereka keluar untukku. Ayo pergi. kakak Xie, kamu benar-benar mengusirku. Aku sudah lama mendengar bahwa ketuamu tidak berperasaan. Aku tak sangka dia begini bahkan pada teman kecilnya. Aku hanya mempelajari beberapa trik dangkal dari ketua Lu. Aku tidak menyangka nona gue memiliki wawasan yang tajam. Ketuamu, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Masih berakting di depanku. Bukankah Gu Qingzhan?
Orang yang kau tanam di sisiku. Bukankah bimbingan luar biasa ketua Lu? Ini masih karena Bimbingan. Apakah Anda mengacu pada kompetisi barusan? Ini bukan bimbingan. Nona Gu memang luar biasa. Karena taruhan ini sudah selesai, aku akan pergi jika tidak ada hal lain. Xie, jangan bersikap kasar. Nona Gu adalah tamu terhormat yang kuundang. tamu terhormat. Dia. Jadi Ting Sun adalah cucu menantu keluargamu kita. Keluargamu kita membutuhkan nyonya rumah sepertimu untuk benar-benar makmur dan berkembang. Nenek. Nenek benar-benar terlalu memuji King Sun. Bagaimana ini bisa dianggap sanjungan? Hanya berdasarkan keterampilan penilaianmu. Berapa banyak orang yang tertinggal jauh di belakangmu? Xie. Besok biarkan Kim Sun mengambil alih urusan keluarga. Nenek. Bisakah seorang wanita juga mengurus urusan keluarga? Apa yang salah dengan wanita? Melihatmu mengingatkanku pada saat aku masih muda. Dulu ketika kakekmu dan aku pertama kali datang ke sini, kami sering diremehkan oleh orang lain. Dalam kemarahan yang memuncak, kami mendirikan grupmu. Begitu banyak tahun telah berlalu dalam sekejap, dan keluargamu juga telah menjadi keluarga terkemuka di Jinshu. Nenek membicarakannya dengan mudah sekarang. Tapi aku membayangkan saat itu, Nenek pasti sangat menderita. Itulah mengapa Anda harus mengelola grupmu dengan baik. Jangan sia-siakan kerja keras dan upaya Nenek. Nenek percaya padamu. Meskipun Muxie bukan kaisar, kami tetap suami istri bagaimanapun juga. Aku harus membantunya berbagi beban. Jika suatu hari, aku benar-benar harus meninggalkan keluargamu, maka aku tidak akan merasa bersalah padanya. Nenek, mohon yakinlah, aku pasti akan bekerja sama dengan Xie untuk mengelola grupmu dengan baik. Aku berjanji tidak akan membuat Nenek khawatir. Kemunculan tiba-tiba nyoyamu. Cukup menarik. Aku harus menanganimu dengan benar. Apakah ada kabar dari orang yang memantau Gu King Sun? Ketuamu, perusahaan telah mengalami serangan peretas. Siapa yang melakukannya? Kami belum menemukan informasi apapun. Terus selidiki. Ketuamu. Kamu kembali sangat awal hari ini. Ada apa? Apakah aku mengganggumu? Tidak. Muxie, kau sedang dalam suasana hati yang buruk. Kenapa aku harus dalam suasana hati yang buruk? Tidakkah kau tahu? Apa yang sedang kau lakukan? Aku baru saja membiarkanmu mengambil alih grupmu. Kau sudah siap untuk ini bukan? Muxie, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan-katakan saja langsung. Keahlian macam apa berbicara sini seperti ini? Dengan temperamenmu yang tidak terduga. Bagaimana mungkin aku bisa berpikir saat itu bahwa kau dan dia adalah orang yang sama? Siapa? Lu Yunsi. Tidak masuk akal. Ketuamu. Peretas itu mengetahui. Itu dilakukan oleh grup Lo. Mulai besok. Hentikan semua pekerjaan Gu King Sun. Jam waktu ini, apakah ada yang salah dengannya? Nona gue, tidak ada yang salah dengan jam waktu. Hanya saja mulai hari ini, Anda telah diberhentikan dari jabatan Anda. Aku sudah dipecat, lalu, apakah Muxie tahu tentang ini? Ini persis seperti yang diinstruksikan ketuamu. Mengapa aku dipecat oleh perusahaan? Aku sama sekali tidak mungkin membiarkanmu menangani urusan perusahaan. Apa maksudmu? Kakak Xie sudah tahu tentang masalah kamu diam-diam berkolusi dengan Lu Yunzi. Ini hanya karena suatu hari kita bertemu satu sama lain di kedai kopi. Seluruh wilayah ini begitu luas. Namun kalian berdua kebetulan bertemu. Kamu bilang tidak ada kolusi. Apakah kamu sendiri percaya? Ini adalah masalah pribadi antara Muxie dan aku. Bukan tempatmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Kamu, masalah pemecatanku. Aku berasumsi Nenek dan Ibu belum tahu tentang ini bukan? Apakah kau mengancamku? Ini bukan ancaman. Aku hanya merasa bahwa penunjukanku disetujui oleh Nenek dan Ibu. Mereka seharusnya punya hak untuk tahu. Jika kau tidak ingin dipecat itu, juga tidak masalah. Baru-baru ini ada proyek di daerah pegunungan untuk memulihkan barang antik. Selama kau menyelesaikannya dengan cukup baik, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu kembali. Kakak Xie. Bagaimana? Baiklah, ketuamu selalu menepati janjinya. Gu Qingzhan, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk mengusirmu dari keluargamu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu kembali begitu saja? Tempat buruk macam apa ini? Apakah ini tempat tinggal untuk manusia? Kalau begitu jangan datang.
Tentu saja kakak Xia mengirimku untuk mengawasimu. Siapa tahu skema macam apa yang mungkin kamu rencanakan di balik layar. Kalau begitu kau sebaiknya mengikuti dengan cermat. Kalau tidak, jika aku Keluar. Dasar wanita. Berani ikut campur urusan pria. Jika kau melanjutkan, aku akan memanggil orang. Panggil orang. Saya memukul istri saya. Itu sepenuhnya dibenarkan. Anda panggil mereka dan biarkan mereka lihat. Apakah mereka akan membantu Anda? Halo polisi. Sialan Anda bahkan menelepon polisi. Apakah Anda bosan hidup? Kau baik-baik saja. Biar aku panggil polisi. Jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kamu benar-benar tidak bisa memanggil polisi. Jika dia ditangkap dan dibawa, maka keluarga kita akan hancur. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Dia memukulmu dan kamu tidak bereaksi sama sekali. Saya mohon kepada kalian semua, tolong segera kasihanilah saya. Jika dia ditangkap dan dibawa, maka ketika dia dibebaskan, dia akan memukuli saya sampai mati. Tidak, kamu bisa meninggalkannya. Tidakkah kamu bisa hidup sendiri? Apa hubungannya dengan kamu? Jika kamu tidak menolak untuk membeli barang-barang saya, apakah dia akan memukul saya? Sekarang kamu bahkan menyuruh saya untuk bercerai. Saya pikir kamu sengaja mencoba menyakiti saya. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Pergi kalian semua, cepat pergi. Urusan keluarga kami tidak membutuhkan kalian berdua orang luar ikut campur. Kenapa kamu menghentikanku? Aku belum selesai berdebat. Nasihat baik disia-siakan. Jiwa terkutuk sialan. Mereka sudah bilang itu masalah keluarga mereka. Ayo pergi. Gu Qingzhan, sejak kapan giliranmu untuk menceramahiku? Kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri bukan? Apakah dia anak kecil? Mengubah ekspresinya seketika. Sialan. Gu Qingzhan, hak apa yang dia miliki untuk menceramahiku? Dia benar-benar terlalu meninggikan dirinya sendiri. Itu kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan takut. Ketika Anda menunjuk jari dan mengutuk saya barusan, bukankah Anda cukup garang? Aku memperingatkanmu. Aku adalah putri dari grup Shen. Jika kamu berani menyentuhku, grup Shen tidak akan melepaskanmu. Shen Yuning, Shen Yuning, Shen Yuning. Putri grup Shen. Saya sudah hidup selama ini, dan saya belum pernah tidur dengan nona muda kaya. Bahkan jika saya masuk penjara itu akan sepadan. Untuk apa kau berdiri saja di sana? Ayo pergi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih selamanya padamu. Aku tidak akan pernah menyerah pada kakak Xia. Aku tidak peduli. Jika itu orang lain hari ini, aku pasti sudah turun tangan secara proaktif. Pria itu bodoh sekaligus jahat. Wanita itu masih belum pergi. Dia benar-benar tidak punya harapan. Karena dia sudah menikah. Tidak peduli seberapa sulit keadaannya. Dia hanya bisa menanggungnya. Dia bisa bercerai. Bukan berarti dia tidak bisa hidup tanpa pria. Perceraian? Ya, seorang wanita bisa mengajukan perceraian. Kenapa dia tidak bisa? Ini adalah era kesetaraan gender dan kebebasan menikah. Tentu wanita bisa mengajukan cerai secara proaktif. Jangan bilang kau pikir perceraian tidak mungkin. Itulah sebabnya kau tetap di sisi kakak Xia. Jika kau tanya padaku, tidak ada banyak kasih sayang di antara kalian berdua. Lebih baik kalian bercerai cepat atau lambat. Kau lihat si pintar besar tadi. Pernikahan tanpa kasih sayang tidak akan berakhir baik. Kau menyebutnya bodoh. Tapi apa bedanya kita darinya? Kau bilang aku sama dengan wanita itu? Bukankah kita juga berputar-putar di sekitarmu, Xie? Dan hidup untuknya. Pria itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Xie? Aku menyesal berpikir kau adalah orang yang baik barusan. Gu Qingzhan. Ketuamu, Nyonya pingsan karena terlalu banyak bekerja beberapa hari terakhir ini. Baru saat itulah, Anda akan pingsan. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada masalah besar. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Terima kasih atas usahamu. Mu Xie. Kau sudah bangun. Aku mengirimmu ke pegunungan untuk mengambil barang antik. Dan kau menyebabkan begitu banyak masalah bagiku. Jika yang bisa kau lakukan hanyalah melontarkan ucapan sinis, maka kau harus segera pergi. Jangan ganggu istirahatku. Baiklah. Benar, aku akan meninggalkan grupmu. Aku akan keluar untuk memulai bisnisku sendiri. Memulai bisnis. Segala sesuatu yang kau miliki sekarang berasal dari identitasmu sebagai nyonyamu. Meninggalkan grupmu untuk memulai bisnismu sendiri. Bukankah grupmu masih akan mendanainya? Di mata ketuamu, aku tidak berguna setelah meninggalkan keluargamu. Benarkah itu? Kalau begitu ketuamu, apakah kau berani bertaruh denganku? Taruhannya adalah, apakah aku setelah meninggalkan keluargamu bisa berhasil dalam memulai bisnis? Sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya kau tarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Apa? Apakah ketuamu takut? Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan keluargamu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pengaturan Lu Yunxi?
Baiklah, aku ingin lihat. Setelah meninggalkan grupmu, apa gunanya dirimu? Ketua Lu, untuk apa Ketua Lu membutuhkanku? Ku dengar kau berencana untuk memulai bisnis sendiri. Aku ingin tahu apakah aku bisa bekerja sama dengan nona gue. Bekerja sama? Aku pikir Ketua Lu bermaksud menggunakan kerjasama untuk mengendalikanku. Demi mencapai tujuanmu menjatuhkan grupmu, benarkah? Aku tidak akan menyangkal itu. Menjatuhkan grupmu memang salah satu tujuanku. Tapi apa yang lebih aku hargai adalah kemampuan nona gue. Grup Lu memiliki talenta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin orang kecil sepertiku bisa layak untuk disukai oleh Ketua Lu? Menurutku, keterampilan penilaian nona gue melihat ke seluruh Jingzhou adalah yang terbaik. Jika bukan karena kau, grup Luku tidak akan dalam persaingan dengan grupmu. Beberapa bulan terakhir ini, Kalau begitu Ketua Lu benar terlalu menilai tinggi diriku. Aku tidak punya kemampuan untuk memengaruhi persaingan antara dua konglomerat besar Jingzhou. selama kau bekerja sama denganku, aku akan menyediakan semua yang kau butuhkan untuk memulai bisnismu. Tentu saja, persainganku dengan Mu Shiye tidak akan memaksamu untuk berpartisipasi. Sejujurnya, Ketua Lu, aku memilih untuk memulai bisnis independenku sendiri. Justru karena aku tidak ingin bergantung pada siapapun. Aku tidak menerima apapun dari sumber daya Mu Shiye, dan aku jelas tidak akan memilih untuk bekerja sama denganmu. Aku menyarankan Ketua Lu untuk menghentikan ide ini. Ketuamu, grup Lu telah merilis pengumuman baru yang menyatakan sedang menyiapkan perusahaan dengan mitra baru. Lu Yunzi tidak berguna dalam hal lain. Dia hanya tahu cara membuat trik murahan semacam ini untuk membangun momentum bagi dirinya sendiri. Ketuamu, mitra baru itu adalah nona gue. Apa yang kau katakan? Gu Qingsun, kau bersusah payah mendekatiku dan menikah ke dalam keluargamu hanya untuk berbalik dan bekerja sama dengan Lu Yunzi, mengganggu moralitas grupmu. Sungguh rencana yang brilian. Kerja sama apa? Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan berita ini. Tapi aku belum bekerja sama dengan Lu Yunzi. Persaingan antara kalian berdua adalah sesuatu yang tidak ingin aku terlibat di dalamnya. Kau masih mencoba membantah. Sejak awal, Lu Yunzi mengaturmu untuk mendekatiku, bukan? Baiklah. Sekarang setelah rencanamu berhasil, haruskah aku memberimu selamat? Kamu selalu percaya bahwa aku mata-mata Lu Yunzi. Apalagi? Tidak heran, kamu selalu waspada terhadapku di mana-mana. Jadi kamu tidak pernah sekalipun menganggapku istrimu. Begitu. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kau memilih jalan yang salah. Di matamu, semua ini adalah salahku sendiri, bukan? Baiklah, jika memang begitu, aku akan meninggalkan keluargamu sekarang juga. Aku Gu Qingsun. Mulai sekarang. Tidak ada hubungannya denganmu. Begitu kau meninggalkan pintu ini, jangan pernah kembali. Nona Gu, saya minta maaf Nona Gu. Ketua Ma tidak ada di kantor hari ini. Tidak ada di kantor. Janji datang dan tanda tangan kontrak hari ini. Ketua Ma mungkin tertunda karena urusan lain. Ketua Ma, Nona Gu kamu benar-benar tidak bisa masuk. Mengapa sebenarnya Ketua Ma menolak untuk menemuiku? Nona Gu, saya akan jujur kepadamu. Fakta bahwa kamu meninggalkan grupmu dan memulai perusahaanmu sendiri diketahui di seluruh industri. Perusahaan kami tidak mungkin bisa bekerja sama dengan kamu. Seluruh industri tahu. Mu Shiye benar-benar kejam. Baiklah, kalau begitu tolong sampaikan pesan ini kepada Ketua Ma. Jika dia berubah pikiran, tawaran kerjasama kami masih berlaku. Ya baiklah, saya pasti akan menyampaikan pesanmu kepada Nona Gu. 12 perusahaan. Tidak satu pun yang bersedia bekerja sama denganku. Sepertinya aku meremehkan kedudukan grupmu di Jingzhou. Kudengar kau sedang kurang beruntung akhir-akhir ini. Apakah kau butuh bantuanku? Nona Xin ingin membantuku. Ya, hubungan kita sepertinya tidak terlalu baik, bukan? Bagaimana jika itu tidak baik? Apakah kau menjalankan perusahaan demi kepentingan pribadi? Saat ini aku sedang diserang secara bersamaan Jingzhou oleh dua raksasa utama. Tidak ada keuntungan bagimu dalam bekerja sama denganku sekarang. Industri barang antik telah dimonopoli olehmu dan grup lu selama bertahun-tahun. Memang tidak bijaksana untuk bersaing dengan mereka memperebutkan pasar. Aku juga tahu itu. Tapi apa boleh buat? Siapa bilang tidak ada jalan? Pernahkah kau dengar tentang perjudian batu? Judi batu. Ini adalah daftar harga untuk batu mentah perhiasan. Lihatlah. Dari apa yang kupahami, batu mentah perhiasan dari perusahaan besar memiliki tingkat buangan melebihi 80%. Akibatnya harga perhiasan tetap tinggi. Apakah kamu menyarankan bahwa selama tingkat keberhasilan judi batu cukup tinggi, keuntungan yang dihasilkan tidak akan lebih rendah dari industri barang antik?
Tapi yang kupikirkan adalah kemampuanmu menilai harta karun dan berjudi batu. Sama-sama luar biasa. Kau benar-benar tahu cara berjudi batu. Aku tidak menyangka itu. Kamu seorang wanita muda kaya, juga memiliki naluri bisnis yang tajam. Apakah kau pikir kami para sosialita hanyalah benalu? Aku sudah belajar bisnis sejak kecil. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Ketuamu tolong minum perlahan. Sudah berapa banyak yang kamu minum? Tepat sekali. Minum terlalu banyak, tubuhmu tidak akan sanggup menanganinya. Tuan mudamu, itu hanya seorang wanita. Apakah perlu membuat dirimu begitu tertekan karenanya? Selama kau mengucapkan sepatah kata, wanita macam apa yang tidak bisa kau miliki? Kalau menurut Gu Qingze hanya mencari masalah, dia menyerahkan kehidupan mewah dan nyaman, bersikeras untuk keluar dan berjuang sendiri. Tunggu sampai bos-bos besar itu suatu hari nanti. Ketika kau dipaksa berbaring di tempat tidur dan menangis, kau akan ingat betapa baiknya tuan muda Gu kita. Bukankah begitu? Ya. Apa yang baru saja kau katakan? Gu Qingze hanya mencari masalah. Orang-orangku bukan untuk kau kritik. Kalian semuanya. Sudah kubilang padamu untuk Pinya. Aku tidak menyangkanya. Ketuamu yang selalu sukses di dunia bisnis, akan ada hari dia tenggelam sedih dalam alkohol. Ketuamu, kemarahan yang begitu besar. Mungkinkah karena nona gue? Bagaimana bisa? Kau mata-mata ini melaporkan situasi pertempuran kepada bos barumu begitu cepat. Mata-mata. Ketuamu, kau tidak benar-benar berpikir. Nona Gu adalah mata-mata yang kukirimkan. Apa maksudmu? Mata-mataku, bukankah mereka semua sudah kau tangani? Gu Qingzun bukan orangmu. Lalu mengapa kau bekerja sama? Aku memang mendekati nona gue untuk membahas kerjasama, tapi dia menolak. Kaisar, selirmu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu, tidak seperti selir-selir lainnya yang hanya peduli menonton pertunjukan dari tepi pantai. Hanya selirmu yang benar-benar mencintai dan melindungi Kaisar. Musie, mengapa kamu baru tiba? Aku hampir mati ketakutan tadi. Di matamu, semua ini adalah salahku sendiri, bukan? Aku Gu Qingzun. Mulai sekarang, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Tanpa alasan lain. Kita berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin melihat ketuamu kita demi seorang wanita. Kalau mabuk berat kelihatannya seperti apa? Benar, nona gue itu benar-benar menarik. Dia adalah wanitaku. Jangan pernah memikirkannya. Kalian berdua menghormati kami dengan kehadiran kalian. Saya Liu mohon maaf tak segera menyambut kalian. Anda bercanda. Bos Liu, ini adalah nona gue yang kusebutkan padamu. Saya sudah lama mendengar reputasi nona gue. Dia benar-benar seorang pahlawan wanita yang menyaingi pria. Bos Liu Anda melebih-lebihkan. Aku hanya seorang pendatang baru. Aku akan bergantung pada bimbingan dan dukungan Anda, Bos Liu. Tidak, saya kira itu adalah orang penting yang membuat kami menunggu begitu lama. Ternyata hanya dua wanita. Berbisnis Anda tahu, berbeda dengan memasak di rumah. Tepat sekali. Jangan sampai akhirnya tidak menghasilkan uang dan kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Kalau menurutku, wanita ini, dia seharusnya di rumah mendukung suami dan membesarkan anak. Mengapa dia menunjukkan wajahnya di depan umum? Tingkah laku macam apa itu? Karena semua bos tidak percaya pada kemampuan kami. Mengapa kita tidak membuat taruhan? Mari kita bertaruh pada batu mentah yang kita potong sebentar lagi. Siapa yang bisa memotong bagian dengan kualitas terbaik? Ini juga akan berfungsi untuk memberikan acara judi batu hari ini. Beberapa taruhan tambahan. Bagaimana? Apa kau berani? Baiklah, Nona Gu sesuai reputasi pahlawan wanita. Kalau begitu, jika Anda bisa dari pilihan ini, memilih yang memiliki kualitas terbaik, lain kali Anda datang untuk membeli. Saya dengar, keterampilan penilaian Nona Gu benar-benar luar biasa. Bos, sudah dipotong. Ini adalah giok lavender. Kau benar-benar luar biasa. Sepotong giok ungu sebesar ini, batu mentahnya saja bisa bernilai lebih dari 100 juta. Jika ini dijadikan perhiasan, nilainya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat. Ketua gue, mata Anda yang jeli. Saya Liu terkesan. Mengesankan. Bos Liu, Anda menyanjungku. Fakta bahwa kau bisa memotong jadid ungu ini sepenuhnya berkat keberuntungan lokasi terhormat Anda. Saya tidak percaya wanita ini benar-benar memotong giok ungu. Kalau tidak, kita harus. Baiklah, kau duluan saja. Saya akan segera menyusul. Nona gue, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Mohon permisi. Di lain hari saya pasti akan mengunjungi Anda secara pribadi. Setelah bahan ini dijadikan perhiasan,
Mari kita simpan beberapa set untuk diri kita sendiri. Bagaimanapun, ini adalah perjudian batu pertama kita. Kita harus memperingatinya. Saya khawatir Nona Shen tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Apa yang kau bicarakan? Bahan ini, saya menyukainya. Saya harus meminta Nona Shen untuk dengan enggan melepaskannya dan menjualnya kepada saya. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk tawarkan? Berapa harganya? Hanya 100 juta. Bahan ini setelah dijadikan perhiasan, nilainya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat. Jumlah yang kau tawarkan terlalu sedikit. Tidak, itu satu mal. Anda tidak pernah berniat untuk membelinya sejak awal kan? Orang yang tidak bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya bersalah sebuah prinsip. Saya kira Nona gue tidak akan tidak tahu bukan? Lalu bagaimana jika aku berkata, aku tidak akan menjualnya? Tidak akan dijual. Kalau begitu Anda tidak punya pilihan selain tinggal di sini bersama dengan bahan ini. Apa? Kita tidak akan menemui akhir kita di sini hari ini kan? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kau? Apa kau bosan hidup? Mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, apakah kau berencana menunggu di sini sampai kau mati? Bersikap baiklah dan pulanglah bersamaku. Aku akan mengurus orang-orang ini untukmu. Hanya kalian beberapa orang saja. Kalian terlalu menilai tinggi diri kalian sendiri bukan? Bagaimana? Tidak perlu. Ketua gue. Bawa orang-orang ini pergi. Ya. Bajingan gue itu. Aku belum selesai denganmu. Kapan kau menyiapkan pengawal? Mengapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Saat kamu keluar, tentu saja kamu harus membuat persiapan ekstra. Bersikap baiklah dan pulang bersamaku. Aku akan membantumu menyingkirkan orang-orang ini. Menjijikan. Musie. 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 Mengapa kau datang? Aku datang untuk mengoleskan obat untukmu. Tidak perlu. Kau harus kembali dan beristirahat lebih awal. Aku bilang aku bisa menanganinya sendiri. Kemana perginya semua kemampuan dari tadi? Aku tahu kau peduli padaku. Siapa yang menyuruhmu melindungiku? Aku bisa menanganinya sendiri. Tapi aku ingin melindungimu. Kamu harus istirahat dengan baik. Aku pergi dulu. Aku bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. King Zun, ketika kau pertama kali muncul, aku menerima kabar bahwa Lu Yunse mengirim mata-mata. Jadi aku berpikir, aku salah. Jangan pergi. Jadi dulu. Kamu menikahiku karena ini juga. Musie, apa? Kamu belum mengerti juga. Masalah di antara kita. Bukan hanya tentang satu hal ini. King Zun. Nenek datang menemuimu. Cepat turun. King Zun. King Zun. Nenek ada di sini. Bukankah kamu bilang King Zun merindukanku? Mengapa kamu di sini sendirian? Di mana Kim Zun? King Zun dia sudah pindah. Apa? King Zun pindah. Bagus dasar bocah nakal. Hari ini, aku akan membersihkan yang tidak pantas dari keluargamu yang lama. Nenek, aku punya cara untuk membuat King Zun kembali. Nenek, Dasar bocah bau. Aku beritahu ya, jika King Zun tidak setuju untuk kembali hari ini, kamu keluar dari keluargamu. Nenek, King Zun.
Naiklah. Nenek aku akan pergi menuangkan secangkir teh. Kita semua keluarga sekarang. Tidak perlu merepotkan diri sendiri. Kamu pergilah. Siapa? Aku. Ada apa? Wanita tua ini tidak bisa memerintahmu lagi. King Zun, tinggal sendirian di luar, selalu tidak nyaman. Mengapa kamu tidak kembali ke rumah bersama nenek? Nenek, aku ingin bercerai dengan Xie. Sama sekali tidak. Aku tidak setuju. King Zun, perceraian bukanlah masalah kecil. Aku tahu bocah bau ini telah membuatmu menderita. Jika ada sesuatu, beritahu nenek. Nenek akan mendukungmu. Tunggu apa lagi? Cepat minta maaf kepada Kim Sun. Tidak perlu nenek, antara Xie dan aku ada terlalu banyak masalah. Itu tidak bisa dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Selain itu, aku sedang memulai bisnisku sendiri sekarang, dan hidup sendiri akan lebih nyaman. Semua hal itu. Karena kamu sudah mengambil keputusan, nenek tidak akan mempersulitmu. Nenek berharap kamu akan sering kembali mengunjungi nenek. Jangan khawatir nenek, bahkan jika nenek tidak mengatakannya, aku akan tetap sering kembali untuk menjenguk nenek. Anak baik. Kalau begitu Xie dan aku akan kembali dulu. Ketika kamu kembali menemuiku, ingatlah untuk memberitahuku. Nenek. Bukankah kita setuju untuk membujuk King Sun kembali? Bagaimana kamu bisa melahirkan kutu yang tidak berbakti seperti itu? Apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai membuat King Sun begitu marah? Jika Kim Zun memutuskan untuk menceraikanmu, kamu akan menjadi bujangan seumur hidup. Bos Muling Chuan telah kembali ke negara ini. Masuklah. Kenapa kau di sini? Tidak bisakah aku datang menemuimu jika tidak ada masalah? Jika tidak ada yang penting silakan pergi. Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Muling Chuan sudah kembali. Kau sebaiknya berhati-hati akhir-akhir ini. Muling Chuan, siapa itu? Dia adalah anak dari keluargamu. Dia telah berada di luar negeri, mengelola aset luar negeri grupmu. Dewan direksi memindahkannya kembali kali ini. Apa hubungannya itu denganku? Muling Chuan selalu mendambakan posisi ketua grupmu. Kepulangannya kali ini, hanya biarkan dia menjadi asistenku. Dia pasti tidak akan puas dengan itu. Dan kau adalah istriku. Dia pasti akan menggunakanmu untuk mengekangku. Di hati ketuamu, aku sepertinya tidak terlalu penting kan? King Zun, pulanglah bersamaku. Tetaplah di sisiku, agar aku bisa menjagumu dengan baik. Terima kasih atas kebaikan Anda ketuamu, rumah keluargamu. Aku tidak akan kembali. Jika dia bertindak melawan grupku, aku tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. King Zun. Kalian semua ada di sini. Ini pasti. Muling Chuan kakak laki-laki Mu Xie. Kakak ipar saya, Kang. Halo. Nama saya Muling Chuan. Saya adalah kakak laki-laki Xie. Ketika Xie menikah, saya tidak bisa hadir secara langsung. Saya dengar Nona Gu saat ini sedang memulai perusahaan. Bagaimana kalau saya menginvestasikan sejumlah uang sebagai kompensasi? Investasi. Niat baik apa yang mungkin kau miliki Muling Chuan? Muling Chuan jelas memiliki niat jahat. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melihat apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja. Aku ingin tahu tuanmu. Seberapa banyak yang sudah Anda persiapkan? King Zun. Nona Gu sebutkan saja harganya. Lagi pula, saya sebagai kakak laki-laki yang pertama bersalah. Kita tentu tidak bisa membiarkan orang luar berkata bahwa saya mengambil keuntungan kan. Karena ini tentang investasi, aku juga bisa berinvestasikan. Anda ingin berinvestasi di perusahaan Nona Gue. Anda tidak bermaksud Anda tidak memiliki saham kan? Sepertinya kalian berdua ingin berinvestasi di perusahaan kami. Mengapa kita tidak memutuskan melalui penawaran? Menawar. Mengingat hubungan kita, aku harus menawar melawan dia. Bahkan jika si Ye dan Nona Gue adalah suami dan istri, beberapa masalah lebih baik ditangani secara profesional untuk menghindari menjadi bahan gosip. Baiklah. Kalau begitu mari kita menawar. Sekarang kalian berdua masing-masing ambil formulir penawaran. Siapapun yang ingin berinvestasi di perusahaan kami, penawar tertinggi menang.
selesai mengisinya begitu cepat. Sepertinya Xie bertekad untuk memenangkan tawaran ini. Grupmu adalah konglomerat terkemukan di Jingzhou, dan aku adalah ketua grupmu. Uang sejumlah kecil ini, aku pasti mampu membelinya. $500 juta bukanlah jumlah yang kecil. Sepertinya dia sudah siap pulang ke negara ini. Tidak ada satupun dari penawaran kalian yang memenuhi harapan perusahaan kami. Oleh karena itu, kami menolak kedua investasi Anda. Apakah kamu melihat dengan jelas? Saya mengisi 500 juta. Untuk bisa menghasilkan uang sebanyak ini secara instan, sepertinya Dewan Direksi cukup membantumu. Apakah kau pikir selama bertahun-tahun aku di luar negeri terbuang sia-sia? Jika kalian berdua ingin berdebat, kalian bisa melakukannya di luar. Antar mereka keluar. Silakan. Ketuamu Anda tidak berniat untuk tinggal makan malam kan? Itu 500 juta. Kau langsung menolaknya begitu saja. Apakah Anda pikir 500 juta ini datang tanpa pameh? Dia hanya ingin mendapatkan kendali atas perusahaan untuk mencapai tujuan mengekang Muxie. Perusahaan ini baru saja dimulai. Lebih baik berkembang dengan stabil. Selain itu, aku juga tidak ingin terlibat dalam persaingan antara saudara-saudara itu. Lalu mengapa kau pada saat itu mengusulkan penawaran? Aku hanya ingin melihat seberapa mampu Muling Cuan ini sebenarnya. Mitra-mitra itu sudah menarik investasi mereka dari grup Gu bukan? Mereka sudah menarik diri. Tapi bos, karena Gu Qingzun tidak bergabung dengan Muxie, apakah kita masih perlu melanjutkan seperti ini? Adik laki-lakiku ini selalu tidak memiliki kelemahan. Namun hanya ketika menyangkut Gu Qingzun, apakah dia kehilangan ketenangannya? Bahkan jika mereka belum bergabung, Gu Qingzun masih merupakan terobosan. Titik bagiku untuk mengalahkan Muxie. Bosnya hebat. Tunggu saja, adikku sayang. Aku secara pribadi akan menghancurkan semua yang kamu pedulikan. Ini adalah perusahaan terakhir. Apapun yang terjadi, kita harus mengamankan kerjasama ini. Jangan khawatir. Ketua Xiao sangat optimis dengan proyek kita. Kita pasti akan berhasil dalam negosiasi kali ini. Silakan tunggu di sini. Halo, kami punya janji dengan Ketua Xiao untuk membahas kerjasama hari ini. Ketua Xiao menginstruksikan bahwa Anda tidak diizinkan masuk. Kau pasti salahkan. Tidak mengizinkan kita masuk. Ini diinstruksikan secara pribadi oleh Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao, saya Gu Qingzun. Saya punya janji dengan Anda sore ini untuk membahas kerjasama. Nona Gu bukan, karena saya tidak ingin berbicara dengan Anda, tetapi karena Anda telah menyinggung Tuan Cuan. Kita harus mempertimbangkan risiko yang terlibat. Muling Cuan. Ketua Xiao, masalah ini tidak ada hubungannya dengan grupmu. Sebagai seorang pengusaha, bukankah yang paling Anda hargai adalah keuntungan yang dibawa oleh proyek ini, proyek kami, Xiao? Nona Gu, saya pasti tidak bisa membiarkan Anda masuk hari ini. Tolong jangan mempersulit saya. Baiklah, tolong sampaikan kepada Ketua Xiao bahwa saya akan menunggunya di sini. Apa yang harus kita lakukan? Perusahaan masih ada rapat. Kita tidak bisa terus menunggu di sini selamanya. Kau kembali untuk rapat dulu. Aku akan menunggu di sini sendiri. Ketuamu, karena Anda sangat khawatir tentang Nyonya. Mengapa Anda tidak pergi dan memeriksanya? Identitas apa yang harus aku gunakan sekarang untuk muncul di sisinya? Tidak baik. Qingzun, ada apa denganmu Qingzun? Muxie, Qingzun, Qingzun. Ketuamu, Nyonya tidak terluka parah. Dia hanya perlu beberapa hari istirahat untuk pulih. Kamu sudah bangun. kenapa aku di sini? Tidak mungkin. Aku masih harus pergi menegosiasikan kerjasama dengan Ketua Xiao. Kamu seperti ini dan masih memikirkan pekerjaan. Tidak bisakah kamu sedikit lebih mengandalkanku? Kamu hanya perlu memberitahuku, dan aku akan membantumu dalam segala hal. Mengapa merendahkan diri dan memohon pada orang-orang itu? Muxie, pada awalnya, aku memang sangat bergantung padamu. Tapi diriku yang seperti itu, hanyalah aksesori tanpa pikiran. Tapi aku tidak merasa seperti itu. Kau tidak merasa seperti itu. Tapi kau jelas bertindak seperti itu. Sekarang aku sudah memulai bisnisku sendiri. Dan kau ingin aku bergantung padamu untuk segalanya lagi. Kukira kau membantuku. Tapi kau hanya memperlakukanku seperti burung kenarimu.
Itu karena aku peduli padamu. King Zun, aku dengar di rumah bahwa kamu pingsan. Apa yang terjadi? Di mana kamu merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja, Nenek. Mungkin aku hanya terlalu keras bekerja akhir-akhir ini. Kudengar kamu tahu bahwa perusahaanmu sedang mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Beritahu Xie jika terjadi sesuatu. Dia adalah suamimu. Sudah menjadi kewajibannya untuk membantumu. Bukan apa-apa, Nenek. Aku bisa menangani masalah kecil ini sendiri. Nenek, apa ini? Apakah kamu membicarakan jepit rambut ini? Konon jepit rambut ini ditempa menggunakan teknik kerajinan kuno. Teknik itu telah hilang. Jika kamu menyukainya, nenek akan memberikannya kepadamu. Teknik kerajinan kuno. Bukankah ini hanya sesuatu yang kubuat iseng? Saat aku bosan di istana waktu itu, ternyata ini sudah hilang. Benar juga. Kenapa aku tidak memikirkannya? Nenek, aku sayang padamu. Anak ini sangat tidak sopan. Perusahaan akan segera bangkrut. Mengapa kau tiba-tiba begitu tenang lagi? Lihatlah ini apa. Bukankah itu hanya jepit rambut? Jepit rambut itu bukan yang penting, tapi metode pembuatannya. Teknik kerajinan kuno. Teknik kerajinan kuno. Apakah kau mengatakan kita harus menerapkan teknik kerajinan kuno pada pembuatan perhiasan? Bisakah kau melakukannya? Karena produk yang sekarang tidak bisa memecahkan kebuntuan pasar. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencoba pendekatan yang berbeda? Lalu tunggu apa lagi? Cepat cari seseorang untuk memprosesnya. Jangan terburu-buru. Biarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Ingat untuk memberitahu Muling Chuan. Baik, serahkan masalah ini padaku. Muling Chuan. Permainan telah dimulai. Apakah Anda mengatakan Gu Qingzhou dan timnya telah menguasai keahlian kuno? Ya, bos. Lalu apa yang harus kita lakukan? Keahlian kuno adalah teknik istana. Bahkan para ahli benda budaya kontemporer terkemuka merasa sulit untuk menganalisis rahasia mendalamnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menguasainya? Namun dia memang seorang jenius bisnis. Untuk benar-benar menggunakan ini sebagai gimmick, haruskah kita mengungkap mereka? Ungkap mereka. Gimmick yang sangat bagus. Mengapa kita tidak boleh menggunakannya? Tidak hanya harus kita gunakan, tetapi kita harus menggunakannya lebih awal dari mereka. Semuanya silakan ambil apapun yang Anda suka. Merek-merek mewah. Semua sedang obral besar kini hanya 10% harga asli. Cepat. Ketua Gu ada di sini, Ketua Gu. Ketua Gu ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu jelas? Aku memberi semua orang beberapa keuntungan. Cepat suruh mereka kembali. Aku masih ada rapat. Ketua Gu, tas bermerek sekarang hanya 10% dari harga aslinya. Bahkan toko bebas bea tidak semurah ini. Itu benar. Kami bekerja untuk perusahaan. Meskipun kami tidak memiliki pencapaian besar, kami telah bekerja keras. Ketua Gu, kau tega melihat kami kehilangan tas kesayangan. Sekarang, semua orang yang seharusnya berada di rapat sudah pergi. Ketua Gu seharusnya tidak sibuk sekarang kan? Aku menyerah padamu. Ayo pergi. Ini buruk Qingzhan. Sesuatu telah terjadi. Ada apa? Perusahaan Muling Chuan tiba-tiba mengumumkan secara eksternal lini produksi kerajinan kuno mereka. Dia benar-benar termakan umpan. Dia benar-benar tidak berhenti untuk apapun. Umumkan secara eksternal bahwa acara peluncuran produk baru kita dijadwalkan pada hari yang sama dengan mereka. Bagus, aku akan segera pergi dan menanganinya. Jadi kamu sudah siap sejak awal. Karena Muling Chuan ingin mencari masalah, maka aku sekalian saja memberinya dorongan. Nona gue. Sepertinya kita memiliki takdir yang cukup erat. Bukan hanya konsep untuk produk baru yang identik, tetapi bahkan acara peluncurannya dijadwalkan pada hari yang sama. Entah itu takdir atau motif tersembunyi. Ketua Chuan tahu jelas di dalam hatinya. Nona gue memang tajam lidahnya. Tapi sayangnya, kita ditakdirkan untuk menjadi rival. Pesaing. Itu hanyalah pikiran Ketua Chuan. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai ancaman. Semuanya sudah siap. Suruh mereka berusaha sedikit lebih keras. Hari ini adalah hari Gu Qingzhou menderita kehancuran dan aib total. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara peluncuran ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada semua orang produk baru ini. Jepit rambut ini dibuat dari emas. Dan metode pembuatannya didasarkan pada kerajinan kuno dan dibuat dengan cermat. Kerajinan kuno berarti bahwa di zaman kuno hanya keluarga kerajaan yang bisa menggunakan teknik ini untuk menciptakan perhiasan. Bukankah kerajinan kuno sudah hilang? Apa yang kalian semua tahu? Dikatakan bahwa produk baru grup Gu kali ini juga dibuat menggunakan kerajinan kuno. Kedua perusahaan merilisnya pada hari yang sama. Ini akan menarik semuanya. Jika Anda memiliki pertanyaan,
Anda bisa menanyakannya sekarang. Ketua Cuan, mengenai kedua perusahaan, mengadopsi kerajinan kuno secara bersamaan. Apa pendapatmu tentang ini? Ini adalah plagiarisme terang-terangan. Produk baru kami, secara pribadi dibuat oleh keturunan pengrajin kekaisaran, dan telah disertifikasi oleh para ahli. Grup Gue sama sekali tidak mungkin memiliki teknik kerajinan kuno itu. Lalu bagaimana Anda memandang tindakan plagiarisme ini? Apakah Anda akan menempuh jalur hukum untuk melindungi hak Anda? Mengingat pasar saat ini, plagiarisme telah menjadi hal yang lumrah. Perusahaan kami berhak untuk mengajukan banding. Berjuang untuk melindungi upaya keras banyak pengrajin. Dan mencegah kerajinan kuno dari dicemari oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Saya tidak menyangka grupku demi persaingan yang jahat, benar-benar akan melakukan plagiarisme. Itu benar-benar menjijikkan. Dikatakan bahwa pemilik grup Gu adalah saudara ipar ketua Cuan. Tampaknya perseteruan keluarga kaya ini tidak sesederhana yang kita kira. Hal di atas merupakan seluruh isi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab reporter. Ketua Gu, Ketua Cuan pada peluncuran produk barunya, secara terbuka menuduh perusahaan Anda melakukan plagiarisme. Mengenai hal ini, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda jelaskan? Mengenai sesuatu yang tidak kami lakukan, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Kerajinan kuno di pihak ketua Cuan memiliki verifikasi ahli. Di mana bukti Anda? Tepat sekali. Bahkan jika itu palsu, kita tidak punya cara untuk memverifikasinya. Di mana bukti Anda? Rahasia bisnis. Tidak ada komentar. Plagiarisme. Plagiarisme. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita asli, begitu opini publik tentang plagiarisme muncul, akan sangat sulit bagi kita untuk mengklarifikasi. Tunggu, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Gu Qingzhan diundang untuk bergabung dengan Asosiasi Barang Antik, menjadi anggota termuda dari asosiasi tersebut. Sebagai konsultan senior, statusnya setara dengan presiden. Gu Qingzhan lah yang menguraikan aksara Tiongkok kuno, mengisi kekosongan dalam keahlian kuno yang telah hilang selama bertahun-tahun. Selain itu, Gu Qingzhan juga menyumbangkan metode produksi keahlian kuno secara gratis kepada Asosiasi Barang Antik. Presiden secara pribadi mengeluarkan dokumen yang menyatakan terima kasih. Jika kita menghitungnya seperti ini, keahlian kuno Gu Qingzhan adalah yang asli. Kalau begitu Muling Cuan dan kelompoknya, bukankah mereka hanya maling teriak maling? Gu Qingzhan, Gu Qingzhan, Gu Qingzhan. Gu Qingzhan. Karena semua orang sudah melihat berita itu, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Muling Cuan dan aku, siapa sebenarnya yang menipu? Para konsumen. Teknik kerajinan kuno perusahaan kami. Ketua Cuan, grup Gu sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduh Anda menipu konsumen dan terlibat dalam persaingan tidak sehat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Bagaimana bisa mereka? Mereka serius. Baru saja berita terbaru, teknik kerajinan kuno yang diuraikan oleh Ketua Gu telah disertifikasi oleh Asosiasi Barang Antik karena kontribusinya yang luar biasa. Asosiasi Barang Antik telah menghormatinya sebagai tamu terhormat. Gu Qingzhan. Ketua Cuan, jangan pergi Ketua Cuan. Gu Qingzhan, kau berani berkomplot melawanku. Saat menghadapi anjing yang tenggelam, kamu harus memukulnya saat ia sedang terpuruk, agar ia mendapat pelajaran. Gu Qingzhan, kau menang kali ini. Mewakili bahwa kau akan selalu menang. Ekspresi Muling Cuan barusan, seperti dia telah memakan sesuatu yang busuk. Itu benar-benar memuaskan. Jika surga menciptakan bencana, itu tidak bisa dimaafkan. Baiklah, mari kita berhenti memikirkannya. Ayo kita rayakan malam ini. Pahlawanku yang hebat. Ayo pergi. Ayolah pahlawan hebat. Kenapa kamu hanya duduk di sana? Aku tidak akan minum. Kalian saja yang minum. Ketua Gu, jika Anda tidak minum, bagaimana kita bisa menikmati diri kita sendiri? Jarang sekali kita bisa keluar dan bersantai. Kamu harus menikmati dirimu sepenuhnya. Rasanya enak. Benarkan apa aku akan berbohong padamu? Teruslah minum. Baiklah kamu mabuk hanya setelah 1 cangkir, tapi kamu minum begitu banyak, akhirnya kau sampai. Aku menyerahkannya padamu. Kalau begitu hati-hati di jalan pulang. Oke. Musie, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mengantarmu pulang. Pulang. Kita mau pulang ke rumah yang mana? Rumah kita. Qingzhan, maukah kamu pulang bersamaku? Baiklah. Qingzhan,
Di mana tempat ini? Musie, kau bajingan. Bos, setelah skandal plagiarisme terakhir, grup Gu mencuri semua pelanggan kita. Hanya tersisa 3 toko fisik. Gu Qingzun. Kita tidak bisa membiarkannya terus sombong seperti ini. Ketua Gu, perusahaan kami kuartal ini mencapai volume penjualan tertinggi secara nasional. Mengenai volume penjualan kuartal ini, semua orang di sini patut diberi penghargaan. Oleh karena itu Ketua Shen dan aku telah memutuskan, semua ada seseorang yang mengambil cuti berbayar 7 hari. Ketua Gu brilian, Ketua Shen perkasa. Qingzan, Qingzan, Qingzan. Kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Ini semua karena kamu baru-baru ini lembur setiap hari. Jika kamu bertanya padaku, Ketua Gu, bagaimana laporannya? secara fisik semuanya normal. Hanya saja dia terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini dan mengalami sedikit hipoglikemia. Selain itu ada hal lain. Nyonya sedang hamil. Aku hamil. Maksudmu Muling Cuan? Kenapa dia harus memilih waktu ini untuk mengadakan jamuan keluarga kecil? Ini hanya jamuan makan keluarga. Jangan terlalu khawatir. Tapi aku selalu merasa bahwa jamuan ini tidak sesederhana itu. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, bukankah kamu masih memilikiku? Ayo pergi. Qingzun kesayanganku. Nenek sangat merindukanmu. Nenek Qingzun juga merindukanmu. Karena semua orang ada di sini, saya ingin mengajukan toase untuk semua orang. Kebetulan, memanfaatkan perjamuan keluarga ini, saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada semua orang. Bibi, Anda akan menjadi seorang nenek. Qingzan, kamu hamil. Tentu saja Bibi. Jika Anda tidak percaya tanyakan pada Xie. Ibu, Qingzun memang hamil. Aku belum sempat memberitahumu. Aku benar-benar tidak menyangka, aku wanita tua ini, yang telah hidup sampai usia setua ini, akan hidup untuk melihat hari aku bertemu cicitku. Qingzun, kamu benar-benar bintang keberuntungan besar bagi keluargamu. Karena kamu hamil, maka mengundurkan diri dari pekerjaanmu dan tinggal di rumah untuk beristirahat dan merawat bayi. Mama, perusahaan saat ini sedang dalam masa pertumbuhan. Jika aku meninggalkan perusahaan sekarang, itu pasti akan terpengaruh. Tidak peduli seberapa baik kinerja perusahaan Anda, bisakah itu dibandingkan dengan grupmu? Qingzan, dalam segala hal Anda harus membedakan prioritas. Tugas Anda saat ini adalah untuk menjaga dengan baik masa depan pewaris grupmu. Songqi, Qingzun, ibumu hanya khawatir dan bertindak gegabah. Jangan dimasukkan ke hati. Nanti, nenek akan mencari pengasuh untuk menjagamu dengan baik. Kalau begitu, urusan perusahaanmu juga tidak perlu diabaikan. Ibu, bisakah pengasuh memberikan perawatan pribadi yang konstan untuknya? Masalah ini sudah selesai. Anda harus pulang besok dan beristirahat tenang merawat bayi. Aku tidak setuju apa yang kamu katakan. Aku menikah ke dalam keluargamu, bukan untuk menjadi alat berkembang biak. Aku juga punya kehidupanku sendiri, bahkan jika... Ibu, Qingzun benar. Kita harus memutuskan masalah ini sendiri. Bibi, jangan terlalu khawatir. Bagaimanapun ini adalah urusan keluarga Xie. Kita seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam hal ini. Kami tidak membutuhkanmu di sini membuat masalah. Setiap satu dari Anda bingung. Anda bahkan tidak dapat menangani urusan keluarga Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mengelola grupmu di masa depan? Karena ibu berpikir aku tidak pantas menjadi nyonya keluargamu, maka aku bersedia bercerai dan meninggalkan keluargamu. Qingzun jangan bicara dalam kemarahan. Ini bukan kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Sebagai pewaris keluargamu, kamu harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Memiliki istri sepertiku bukanlah hal yang baik. Mungkin kita seharusnya tidak pernah bersama sejak awal. Baiklah, kuil kecil ini keluargamu saya. Benar-benar tidak dapat menampung Buddha Agung seperti Anda. Jaga dirimu baik-baik. Qingzun, Berhenti di situ. ini hanya grupmu. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi istriku sendiri, maka grupmu ini, aku tidak membutuhkannya. Baiklah, jika Anda pergi bersamanya, jangan pernah kembali ke keluargamu. Bibi, Nenek, saya ada urusan yang harus diselesaikan di perusahaan. Saya akan pergi sekarang. Songqi, apa yang harus kukatakan tentangmu? Jika Xie tidak mewarisi keluargamu, apakah bisa diberikan kepada Lin Chuan? Bagaimana mungkin? Ibu Anda tahu bahwa
Dulu demi karirku, saya tidak menghabiskan banyak waktu dengan Shi Yi. Itu tetap menjadi penyesalan saya hingga hari ini. Saya hanya berharap Qingzhen dapat memberikan lebih banyak energi kepada Shi Yi dan kepada anak itu. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, jika aku bersikeras saat itu, agar kamu melepaskan karirmu demi anak, apakah kamu akan bahagia? Qingzhen, tunggu. Kenapa kamu mengikutiku keluar? Seharusnya kamu menghibur ibumu sekarang. Aku menyerah mewarisi grupmu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu impulsif? Muling Chuan jelas-jelas mencoba menjatuhkanmu. Kenapa kamu bersikeras pada saat ini untuk langsung masuk ke dalam perangkapnya? Bagaimana bisa grupmu lebih penting darimu? Apakah kamu tersentuh? Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Ketua Gu, kamu tidak akan tega melihatku berkeliaran di jalanan kan? Cepat makan. Aku akan makan setelah menyelesaikan pekerjaanku. Makan dulu. Kamu tidak bisa memakannya setelah dingin. Apakah ada masalah dengan apa yang kamu lihat dengan saksama itu? Ada masalah dengan pemasokmu ini. Apa yang sedang terjadi? Lihat, pemasok ini memasok barang ke 6 perusahaan sekaligus. Tetapi tingkat hasil dari lini produksi mereka sama sekali tidak mencukupi untuk mendukung mereka untuk menghasilkan begitu banyak produk berkualitas. Oleh karena itu, kamu curiga mereka menjual barang inferior sebagai berkualitas. Aku tidak menyangka mereka berani memasukkan kualitas produk. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya memamerkan bakatmu di grupmu. Ini adalah apa yang aku pilih sendiri. Apa hubungannya denganmu? Selain itu, aku pikir kehidupan seperti ini saat ini, di mana kamu menangani urusan eksternal, dan aku menangani urusan internal cukup baik. Tapi, tidak ada tapi. Antara anggota keluarga, kita harus saling terikat, saling membebani. Tidakkah kamu menganggapku keluarga? Baiklah. Semua yang kamu katakan benar. Aku akan menerima panggilan. Ketuamu. Apakah semua urusan untuk rapat pemegang saham sudah disiapkan? Lanjutkan sesuai rencana semula. Kenapa kamu membawaku ke grupmu? Aku masih punya banyak dokumen untuk dibahas di sana. Untuk membawamu menonton pertunjukan yang bagus. Saya rasa itu berhasil. Bukankah ini mantan ketua yang diusir dari grupmu? Orang-orang ini terlalu merasa benar sendiri. Kartu yang bagus dimainkan dengan buruk. Saya sarankan Anda cepat tundukkan kepala Anda kepada Ketua Chuan. Mungkin Ketua Chuan demi pernah menjadi saudara, mungkin masih menyisakan sedikit remah-remah untuk Anda. Kalian semua pemegang saham benar-benar semakin tua. Dan kulit kalian juga cukup tebal. Cara kalian mengikuti Shi Yi saat itu, menjilatnya, masih jelas dalam ingatan kami. Kau, cukup. Karena semua orang ada di sini, maka semua orang, silakan duduk. Karena Tuan Shi Yi telah dicopot dari statusnya sebagai pewaris, kami mengundang semua orang di sini hari ini untuk menentukan kandidat untuk ketua grupmu. Silakan berikan suara Anda. Karena perolehan suara sudah melewati batas separuh, maka Tuan Muling Chuan akan menjabat sebagai ketua grupmu. Aku keberatan. Mu Shi Yi. Lebih dari separuh orang di pertemuan ini mendukung ini. Apa gunanya keberatanmu sendirian? Aku memiliki hak veto 1 suara. Kekuatan veto 1 suara. Apakah kamu pikir kamu masih ketua grupmu? Shi Yi, aku tahu kamu tidak senang. Tetapi keputusan Dewan Direksi, kamu harus hormatikan. Saham yang dimiliki oleh Tuan Mu Shi Yi mencakup 51% dari grupmu, menjadikannya pemegang saham terbesar grupmu. Dia memiliki kekuatan veto 1 suara. Ini masuk akal dan dibenarkan. Ini tidak mungkin. Kamu tidak percaya. Kalau begitu lihat sendiri. Mu Shi Yi, kamu berani bermain-main denganku. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Benar. Bukti. Penggelapan dana publik. Aku juga sudah menyerahkan itu. Adapun sisa hidupmu,
Siapkan diri saja untuk mendekam di penjara. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin kamu mendapatkan bukti itu? Tuanmu, ikutlah dengan kami. Lepaskan aku. Aku adalah pewaris grupmu. Jangan terlalu sombong. Ketika aku keluar, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ketuamu. Awalnya aku mendukungmu. Hanya saja aku disesatkan oleh Muling Chuan. Benar ketuamu. Grupmu masih membutuhkan penerus yang sah, sepertimu. Muling Chuan putra haram itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Bukankah begitu? Ya. Ayo pulang. Ketuamu. 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 Pemegang saham terbesar grup Mo. Ketuamu bekerja sangat keras untuk menyembunyikannya dariku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku takut karena hal ini. Kamu akan terseret lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Bukankah kita akan pulang? Ayo pulang. Nenek. Ibu. Kenapa kamu di sini? Katakan sendiri. Anda ingin memiliki karir sendiri, dan saya tidak keberatan. Tetapi Xie adalah satu-satunya putra yang saya miliki. Saya harap Anda dapat dengan sepenuh hati mencintainya. Ibumu memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Sejak kalian berdua pergi, dia telah menangis beberapa kali secara diam-diam. Siapa yang menangis? Ibu, aku tahu niat baikmu. Dan justru karena aku mencintai Xie, itulah mengapa aku ingin berdiri di sampingnya sebagai pasangannya yang setara. Dan bukan hanya menjadi pelengkapnya. Sebenarnya apa yang Anda katakan juga benar. Tapi saya masih harus mengkritik Anda untuk satu hal. Sejak Anda memulai bisnis Anda, lihat berapa banyak berat badan yang telah Anda hilangkan. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan besar. Ayo pergi.